Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dosen dan rekan-rekan yang mungkin mengikuti presentasi ini. Perkenalkan, saya Johari Saputra dengan NIM 2304010110004 dari kelas IF 601. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu algoritma dasar dalam grafika komputer, yaitu algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer, yang digunakan untuk menggambar garis pada layar komputer. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai konsep dan cara kerja algoritma DDA. Sebelum membahas algoritma DDA, terlebih dahulu kita memahami apa itu grafika komputer. Grafika komputer adalah bidang ilmu yang mempelajari cara komputer menghasilkan, memanipulasi, dan menampilkan gambar. Setiap gambar yang kita lihat pada monitor sebenarnya tersusun dari ribuan, bahkan jutaan piksel. Untuk membentuk objek yang kompleks seperti bangunan, karakter game, atau antarmuka aplikasi, komputer terlebih dahulu membentuk objek dasar seperti titik, garis, lingkaran, dan poligon. Karena layar terdiri dari piksel yang berbentuk kotak-kotak kecil, maka komputer memerlukan algoritma khusus untuk menentukan piksel mana yang harus diaktifkan agar terlihat sebagai sebuah garis lurus. Salah satu algoritma tersebut adalah algoritma DDA. DDA merupakan singkatan dari Digital Differential Analyzer. Algoritma ini digunakan untuk menggambar garis dengan menentukan koordinat titik-titik yang berada di antara titik awal dan titik akhir. Prinsip dasarnya adalah menghitung perubahan posisi secara bertahap dari satu titik menuju titik berikutnya sampai mencapai tujuan. DDA termasuk algoritma yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga sering digunakan dalam pembelajaran dasar grafika komputer. Walaupun saat ini terdapat algoritma yang lebih tepat seperti Bresenham, DDA tetap penting untuk memahami konsep dasar rasterisasi garis. Cara kerja DDA dimulai dengan menentukan dua titik, yaitu titik awal dan titik akhir. Kemudian dihitung selisih koordinat X dan selisih koordinat Y. Selisih ini disebut delta X dan delta Y. Setelah itu ditentukan jumlah langkah atau steps berdasarkan nilai terbesar antara delta X dan delta Y. Mengapa menggunakan nilai terbesar? Karena kita ingin memastikan semua piksel yang diperlukan dapat digambar tanpa ada bagian garis yang terputus. Setelah jumlah langkah diketahui, kita menghitung berapa besar perubahan koordinat X dan koordinat Y pada setiap langkah. Nilai perubahan ini disebut increment. Pada slide ini ditampilkan rumus utama dari algoritma DDA. Rumus tersebut menunjukkan bahwa koordinat baru diperoleh dengan menambahkan nilai perubahan atau increment ke koordinat sebelumnya. Artinya, komputer akan bergerak sedikit demi sedikit dari titik awal menuju titik akhir. Karena hasil perhitungan sering berupa bilangan desimal, maka nilai koordinat harus dibulatkan ke piksel terdekat sebelum ditampilkan pada layar. Proses inilah yang dilakukan berulang kali sampai garis selesai digambar. Mari kita lihat contoh sederhana. Misalnya kita ingin menggambar garis dari titik 2,2 menuju titik 8,5. Pertama kita hitung delta X yaitu 6 dan delta Y yaitu 3. Karena 6 lebih besar daripada 3, maka jumlah langkah atau steps adalah 6. Selanjutnya, kita hitung nilai increment. Increment X sama dengan 1. Increment Y sama dengan 0,5. Kemudian, koordinat dihitung secara bertahap. Dimulai dari titik 2,2, lalu menjadi 3,2,5, kemudian 4,3, lalu 5,3,5. Dan seterusnya sampai mencapai titik 8,5. Setelah dibulatkan ke piksel terdekat, titik-titik tersebut akan membentuk sebuah garis lurus pada layar. Secara umum, langkah-langkah algoritma DDA adalah sebagai berikut. Pertama, masukkan koordinat titik awal dan titik akhir.
Kedua, hitung delta X dan delta Y. Ketiga, tentukan jumlah langkah. Keempat, hitung nilai inkremen untuk X dan Y. Kelima, tampilkan titik awal, kemudian lakukan perhitungan koordinat baru secara berulang. Setiap hasil dibulatkan ke piksel terdekat dan ditampilkan pada layar. Proses ini terus dilakukan sampai titik akhir tercapai. Dengan cara inilah komputer membentuk garis dari sekumpulan piksel. Algoritma DDA itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah mudah dipahami. Yang kedua, itu mudah diimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman. Selain itu, DDA sangat cocok digunakan sebagai materi pembelajaran dasar grafika komputer. Namun, DDA juga memiliki kekurangan karena menggunakan bilangan pecahan atau floating point. Proses perhitungannya lebih lambat dibandingkan algoritma Bresenham. Selain itu, diperlukan pembulatan pada setiap langkah sehingga dapat menimbulkan kesalahan akumulasi. Akibatnya, pada beberapa kasus hasil garis yang dihasilkan kurang optimal dibandingkan algoritma yang lebih modern. DDA dan Bresenham, jika dibandingkan dengan algoritma Bresenham, DDA memiliki implementasi yang lebih sederhana. Namun Bresenham lebih efisien karena hanya menggunakan operasi bilangan bulat atau integer. DDA membutuhkan perhitungan pecahan dan pembulatan, sedangkan Bresenham tidak. Akibatnya Bresenham lebih cepat dan lebih banyak digunakan pada aplikasi grafika nyata. Meskipun demikian, DDA tetap sangat penting karena menjadi dasar untuk memahami bagaimana proses penggambaran garis dilakukan oleh komputer. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa algoritma DDA merupakan salah satu algoritma dasar dalam grafika komputer yang digunakan untuk menggambar garis pada layar raster. Algoritma ini bekerja dengan menghitung perubahan koordinat X dan Y secara bertahap dari titik awal menuju titik akhir. Keunggulan utama DDA adalah kesederhanaannya sehingga mudah dipelajari dan diimplementasikan. Namun, karena menggunakan bilangan pecahan, algoritma ini kurang efisien dibandingkan algoritma Bresenham. Meskipun demikian, DDA tetap menjadi fondasi penting dalam mempelajari grafika komputer dan berbagai algoritma penggambaran objek lainnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.